Selamat siang, Namo Amitofo, Namo Buddhaya, Salam Indonesia Maju. Terus bersemangat di dalam melakukan aktivitas. Selamat siang semuanya yang baru hadir jauh-jauh dari Peking. Ya, Peking Duck telah hadir paling pertama. Selamat siang check-in. Ya, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai seseorang yang memiliki perjuangan. Perjuangan akan kehidupan, perjuangan untuk mengajak orang lain, untuk sharing bersama, menjaga sesama, dan dia tidak pernah ketinggalan dalam setiap helaan nafasnya tentang kebaikan. Karena hanya kebaikanlah yang bisa kita rasakan menjadi satu kekuatan di dunia ini. Ketika kita menemani mereka yang sakit, dan merasakan penderitaan sedikit daripada mereka yang masih memiliki harapan untuk hidup. Disitulah kebahagiaan yang terbesar yang kita bisa rasakan. Nah, pada hari ini kita kedatangan sosok pahlawan kemanusiaan yang dia betul-betul komitmen meluangkan seluruh hidup dan waktunya untuk perkembangan daripada organisasi kemanusiaan yang diemban oleh beliau. Nah, bagaimana perjalanannya, bagaimana sejarahnya, bagaimana historisnya, kenapa sampai sekarang masih mau membantu sesama, dan terutama beliau yang berhasil membawa misi ini, misi kemanusiaan, sampai ke tempat-tempat yang sulit dijangkau dan yang bisa merukunkan antara umat beragama dan atas segala persepsi yang mungkin tercipta karena perbedaan konsep. Nah, pada hari ini kita juga akan mendengarkan riwayat hidup beliau yang juga bukan orang-orang yang kaya banget, bukan juga orang yang susah banget, tapi perjalanannya betul-betul diabdikan, betul-betul dirasakan sebagai misi kebahagiaan bagi sesama. Ya, kita tunggu orangnya pada hari ini. Dan selamat pagi semuanya yang sudah hadir. Nah, saya ingin berbagi buku yang bagus ini ya, Hidup Sederhana dari Desi Anwar. Ya, bukunya Desi Anwar ini saya terinspirasi karena beliau menulis bukunya dengan quotes-quotes yang sudah distabiloin gitu, yang sudah distabiloin dan ada gambarnya, ada perjalanan. Ini adalah tokoh yang kita lihat jurnalistik ya, yang saya kagumi, Desi Anwar. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sedikit sebelum masuk ke Bro Hokchun. Ya, kembali bersama saya Sunung Siu. Jadi Desi Anwar mengajarkan satu buku yang judulnya adalah Hidup Sederhana. Nah, di dalam bukunya tentu adalah bagian dari perjalanan beliau. Lucu juga kalau dibaca, simple, enak kalau buat meluangkan waktu yang singkat ya. Nah, di sini ada berkebun, ada meditasi. Rupanya beliau juga senang bermeditasi. Desi Anwar kita tahu sebagai anak seorang jurnalistik yang profesional sekali, yang udah senior ya, putri beliau. Dan dia senang ngeteh, melihat filosofi dari teh. Lalu dia juga jalan kaki ke museum, membuat album, memanjakan tubuh, lapangan, belajar itu seumur hidup. Ada bagaimana menghadapi teknologi. Nah, lalu kemudian ada hadir di sini dan saat ini. Ini daftar isi dari buku ini ya. Nah, sehingga kita bisa belajar bahwa beliau juga banyak sekali inspirasi kehidupannya. Terutama ada satu hal yang saya petik di sini tentang isi daripada buku ini. Ya, ini kata ibunya Desi Anwar. Dia mengatakan di sini kata ibunya ya. Saya bacain ya. Kata ibu saya, tiada satu pun yang layak membuat depresi dan kecewa. Bahkan kondisi itu bisa merenggut kemampuan kita untuk menikmati hidup. Diulangi ya. Kata ibu saya, tidak ada satu pun yang layak membuat kita depresi dan kecewa.
Bahkan kondisi itu bisa merenggut kemampuan kita untuk menikmati hidup dengan segala pasang surutnya. Dalam hidup ini, jarang sekali segala sesuatu itu menjadi seperti yang kita inginkan atau tetap sama. Itulah yang membuat hidup kita menjadi menarik dan layak dijalani. Wah, pesan bijaksana dari ibunya Desi Anwar. Nah, ini Desi Anwar ya, penyiar berita. Jadi dia berkata bahwa ibunya mengatakan tidak ada satupun yang layak membuat kita depresi dan kecewa. Kenapa? Orang menganggap segala sesuatu itu depresi karena dia tidak bisa menerima kehidupan. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Sedangkan ibunya mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah terjadi seperti apa adanya. Dan kita tidak mungkin menginginkan semuanya tetap sama, tidak ada berubah. Dan kemudian itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih menarik dan layak untuk dijalani. Iya, begitu ya. Nah, kemudian kita di sini juga menanti kehadiran daripada Bro Hok Chun. Sepertinya beliau belum ada ya, belum hadir di sini. Iya, Bro Hok Chun belum hadir. Iya, Desi Anwar juga memiliki kata-kata inspiratif dan luar biasa. Dia katakan tentang sahabat. Ketika saya duduk di kelas 1 SMP, teman baik saya, Maria, dari Venezuela. Dia anak yang penuh semangat, kocak, dan bahasa Inggrisnya sama kacaunya dengan bahasa Inggris saya, kata dia. Bahasa Inggrisnya sama. Aduh, dia bilang, berteman dengannya membuat kepercayaan diri saya meningkat. Lalu dikatakan karena dia banyak mengajari saya bahwa ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan baik tanpa harus fasih berbicara dalam satu bahasa. Waduh, keren juga ya. Misalnya dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain tertawa dan menggunakan bahasa tubuh kita untuk menyampaikan maksud. Nah, saya ini terinspirasi dari kata-kata ini. Betul di sini ditulis di headline tentang sahabat. Bahwa dulu saya juga bingung kalau mau berkomunikasi seperti apa. Apalagi kita mau menjadi anggota sangga atau biksu ya. Kita harus sering tampil di depan banyak orang. Lalu kemudian harus ceramah. Kata-kata buku ini udah beli saya lama sekali. Jadi begitu baca bagian sahabat. Wah, betul juga dia bilang. Saya baca ulang ya. Dengerin nih baik-baik. Saya punya teman namanya Maria. Nah, dia bahasa Inggrisnya dari Venezuela. Biasa saja gitu, tidak begitu bagus, sama seperti saya, kata dia, sama seperti Desi Anwar. Itulah yang menambahkan kepercayaan dirinya. Lalu dia berkata temannya bahwa banyak cara untuk berkomunikasi dengan baik tanpa harus fasih bicara dalam satu bahasa. Nah, misalnya kemampuan kita membuat orang lain tertawa dan menggunakan bahasa tubuh. Nah, jadinya di sini kita harus bisa melihat bahwa ternyata bahasa tubuh pun bisa kita lakukan. Seperti kayak gini, saya lagi ngobrol sendirian di sini ya. Nah, padahal banyak yang nonton, tapi tidak kelihatan. Nah, kalau saya diam-diam aja dan ngomongnya datar, teman-teman, semua sudah makan belum? Apakah kalian baik-baik saja? Saya tentunya Anda akan boring melihat saya kalau 1 jam saya ngomong seperti itu. Maka daripada itu, bahasa tubuh, ekspresi, ya, dan bisa membawa orang lain tertawa. Ini yang penting di sini ya. Nah, kemudian seorang sahabat mengatakan kepada saya, definisi sahabat adalah saudara yang dipilih oleh jiwa kita. Waduh, saya baca ini definisi sahabat adalah saudara yang dipilih oleh jiwa kita. Dia bukan saudara sekandung, tetapi dia dipilih oleh jiwa kita. Lanjut nih katanya. Memang apalagi yang membuat kita menjalin pertemanan dengan orang lain kalau bukan karena orang itu memenuhi kebutuhan jiwa kita. Lalu dikatakan mungkin sebagai teman berbagi tawa, kebersamaan, dan hasrat untuk diterima sebagaimana adanya diri kita. Wah, saya ulangi ya. Bahwa sahabat adalah saudara yang dipilih oleh jiwa kita. Apalagi yang membuat kita menjalin persahabatan dan pertemanan dengan orang lain karena orang itu memenuhi kebutuhan jiwa kita. Lalu di sini dikatakan sebagai teman berbagi, teman tertawa, dan teman untuk menerima diri kita apa adanya. Sahabat sekalian, kita belum pernah bertemu,
kita belum pernah berkenalan, tapi dengan jalinan komunikasi ini, dengan handphone yang kecil ini, kita bisa sudah saling mengisi. Apakah Anda bagian dari jiwa saya? Apakah Anda adalah bagian dari hidup saya? Ini baru muncul orangnya. Ya, tentu Anda adalah bagian dari jiwa saya. Anda adalah bagian dari hidup saya. Karena apa yang akan saya sampaikan di sini, apabila tidak ada pendengar, tidak ada sahabat yang mau kita curhat, ada mau mendengarkan apa yang ingin kita bagikan, maka tentunya kita hanya sendirian. Tapi karena kita tidak sendirian pada kehidupan ini dan pada saat ini, maka kita akan selalu menjadi orang-orang yang super. Orang-orang yang selalu bisa membawa lingkungan di sekitar kita. Ya, demikian Bro Hokchun Wijaya pada hari ini sudah hadir bersama kita. Aduh, lagi di luar sepertinya ini Bapak kita. Lagi di proyek suhu. Lagi di proyek. Masih di proyek. Iya, mengganggu waktunya ya. Tapi beliau kemarin bilang siap suhu. Siap. Jadi, yang penting sehat, batin selalu bahagia dan bisa menerangi yang lainnya. Silakan, monggo. Iya, suhu. Pahlawan bertopeng. Hebat. Ya, Bro Hok lah lagi. Aduh, gara-gara namanya sama-sama Hok. Kemarin Hok lah, hari ini Hokchun. Besok Hoksai. Terima kasih, suhu. Halo? Jelas. Suhu? Jelas sekali, jelas. Suhu. Suaranya jelas. Iya. Jelas. Sangat jelas. Iya, suhu. Iya, suaranya di sini sangat jelas. Hoklay. Hoklay lagi Hokchun. Salah ngambil terus ini kedua bersaudara. Oh, iya, suhu. Bagaimana? Ya, udah jelas, suhu. Udah jelas. Ya, suhu. Jelas sekali, dari tadi jelas. Ya, terima kasih, suhu. Salam sejahtera kepada semuanya. Dan saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk sharing dengan Suhu Nengxio yang sangat luar biasa. Biasa saja. Ngomong-ngomong, proyeknya ini rumah sakit Seci atau di mana ya? Bukan, suhu. Ini di proyek Graha SPT, Sumarekon Serpong, suhu. Iya. Di Serpong posisi. Oke. Iya. Semangat terus. Hebat Bapak kita ini. Iya. Gimana, apa yang bisa di-sharing? Pengalaman yang paling berharga selama dari awal ya. Dari awal melakukan kegiatan kemanusiaan. Menjadi pejuang dalam kehidupan dan pejuang dalam kemanusiaan. Bisa di-sharing sedikit buat kita hari ini. Ya, suhu. Saya dulu lahir sama seperti suhu. Iya, halo? Orang Benteng. Orang Benteng asli. Ciben ya, suhu ya. Ciben. Ciben. Saya lahir di Tangerang. Dan saya dulu belum pernah ya namanya apa itu baksos itu tidak mengerti, suhu. Apa itu membantu kepada orang lain juga saya tidak ngerti. Nah, kenapa suatu hari saya bertemu seorang pemuka agama Buddha, Bante. Dulu bantenya sudah lepas jubah ya, suhu ya. Saat itu ada pembangunan sebuah wihara di Kebon Teki. Tepatnya di belakang rumah saya, suhu. Nah, karena saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu, suhu. Sangat-sangat tidak mampu. Kalau suhu bilang zeronya itu lebih besar lagi. Zeronya lebih besar lagi, bukan kecil, suhu. Zeronya sangat besar. Kalau bahasa Benteng namanya endok ya, endok. Endok. Nah, nol besar. Dari situ saya merasakan hidup serba kekurangan, suhu. Kenapa saya serba kekurangan? Karena latar belakang di keluarga saya itu memang
dulunya tidak semiskin itu. Semenjak saya lahir, keluarga saya, orang tua saya mulai memburuk. Nah, karena memburuk, papa saya yang dulu pekerja keras berubah wataknya, dan menuju ke hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, kebiasaan orang Tangerang itu tahu. Ya, salah judi, satunya nyambung ayam. Ya, nyambung ayam. Terus ada lagi suhu. Yang biasanya suhu, kalau dulu belum jadi suhu mungkin dikasih selendang kuning, merah gitu kali ya. Kalau kondangan ya suhu coket. Iya, ngibing, namanya ngibing. Ngibing. Sekarang masih tetap ada suhu sebagai tradisi. Tetap ada ya. Oke. Di situ Acun kecil itu harus menafkahi adik-adiknya, menafkahi orang tuanya. Kenapa? Karena Acun kecil itu udah menjadi seorang tulang punggung. Itu sangat menyedihkan. Semenjak kelahiran kayaknya saya, banyak angin di situ ya. Anginnya masuk ke mikrofon. Ya, saya pindah dulu suhu. Ya, sebentar suhu. Inilah sosok pejuang kita, tetap merasa ada di proyek. Wah, tinggi sekali gedungnya ya. Luar biasa. Nah, ini adalah satu orang yang pantang menyerah dalam menghadapi hidup. Dan beliau di tengah kesibukannya ini masih bisa melayani orang di dalam kemanusiaan. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana membagi waktunya. Ya, lanjut, bro. Ya, Suhud, terima kasih. Nah, Acun kecil itu membawa duka suhu buat keluarganya. Sejak lahir, papa saya sudah masuk dalam jurang perbuatan buruk. Sudah masuk dalam tepi jurang perbuatan buruk, dan akibatnya adalah keluarga kita sangat menderita. Nah, dari sini Acun kecil berusaha menghidupi adik-adiknya. Karena pada saat itu orang tua saya menderita sakit mental tuh. Sakit mental, dan dua-duanya atau dari ayah? Satu dari ayah suhu. Bahkan kita juga sudah terbiasa dengan bully-bulian. Kalau sekarang dibully ya suhu ya. Ya, sekarang dibully. Ya, sama tetangga ataupun yang lain-lain. Ya. Dari hal itu yang suhu kemarin sharing sama Sesiong Hoklai, ada yang namanya kesabaran suhu. Betul. Kesabaran. Acun kecil itu udah terbiasa dengan hal tersebut. Sampai sekarang juga sama suhu. Ya, tetap sabar, luar biasa. Ya, yang menjadi pedoman saya, fondasi saya suhu, itu adalah kesabaran. Ya. Kesabaran. Nah, dari kesabaran ini terbentuklah karakter Acun. Dia harus menafkahi, membeli obat untuk orang tuanya. Bahkan Acun kecil itu sekolah sambil bekerja suhu. Nah, mereka bekerja seperti anak-anak sekarang lah, jual es mambo. Dulu pakai termos namanya suhu, bukannya pakai apa namanya? Kalau sekarang pakai plastik ya jualan es mambonya ya. Plastik. Iya. Nah, dulu termosnya dari kaca. Tuh. Nah, dapat es mambo. Mama saya berusaha punya modal sedikit. Mama saya dulu kuli masak suhu. Nah, papa sakit, mama saya itu masak di rumah pesta gitu suhu. Ya, di rumah kawin biasanya. Di Kampung Melayu. Ya. Rumah kawin cinkeh ya. Cinkeh yang gede itu ya. Di orang-orang kematian suhu. Iya, belakang rumah Engkong. Engkong saya kan di Eretan. Iya, benar suhu. Kita satu kampung lah, satu kampung. Benar suhu. Engkong yang kemarin saya sempat cerita ya. Ya, lanjut. Nah, saya paling seneng
keluarga saya paling senang pada saat mama saya pulang, ya, itu bawa sisa-sisa makanan sembahyang suhu. Nah, sisa makanan sembahyang, kalau orang kematian itu kan ada sembahyang kuburan malam-malam ya suhu ya. Iya, betul. Nah, mama saya komplit lagi makanannya. Iya, mama saya sering membawakan buat anak-anaknya suhu. Itu atas belas kasih dari si tuan rumahnya suhu. Iya. Nah, mama saya pulang itu saya sangat senang suhu, bahagia suhu. Gitu. Iya. Sangat bahagia suhu. Kenapa? Karena wah, dapat makanan yang lezat-lezat gitu. Begitu suhu. Nah, seiring waktu suhu, saya tumbuh dewasa dengan apa namanya kekuatan dan seorang acun yang sekolahnya juga tidak tinggi suhu. Nah, suatu hari saya pergi ke wihara suhu, ke wihara di Tangerang, di Subasita suhu, wihara Subasita, di sana Subasita. Iya. Di sana saya melihat seorang biku suhu, biku sedang makan siang suhu. Nah, biasa makan siang saya lihat, wah, makanan siangnya banyak sekali gitu, banyak sekali gitu. Nah, bikunya satu tapi bermeja-meja. Makanannya banyak gitu. Saya tidak mengerti suhu dulu. Wah, ini makanannya kok banyak sekali dan lezat-lezat sekali gitu. Saya aja mau makan satu lauk aja sulit gitu. Susah, betul. Susah suhu. Dari situ saya melihat, enak ya jadi biku gitu. Itu suhu. Akhirnya jadi biku, makanannya banyak sekali gitu kan. Dan pasti tidak akan kekurangan makanan. Betul. Kekurangan makanan, dan saya berpikir, wah, tidur juga di wihara yang bagus gitu. Enak lah gitu. Nah, baru direnovasi lagi waktu itu ya. Iya, enak lah. Saya lihat, wah, sangat dihormati tentunya suhu. Sangat dihormati. Berbeda saya dulu, tidak ada yang hormati suhu gitu. Malah sering dibully. Betul. Gitu, ya. Suhu. Nah, akhirnya saya berbicara kepada biku tersebut. Itu sudah umur 18 tahun suhu. 18 tahun berarti Bante yang tinggal di sana Bante Dwi. Sekarang Bante Teja. Waktu saya umur 18 tahun suhu. Dulu Bante Wijito ya. Oh, Bante Wijito ya. Ex Bante Wijito, akhirnya saya melihat, saya ngomong ke beliau suhu. Waktu itu, Bante, saya mau seperti Bante. Terus Bante Wijito hanya diam aja. Terus saya juga nyamperin lagi Bu Suhu ke Bante. Bante, saya mau jadi Bante gitu. Kurang lebih 3 kali saya ngomong seperti itu Suhu. Tapi Bante juga tetap diam. Nggak mau jawab Suhu. Mereka cuma liatin saya. Dan saya juga terakhir mungkin saya agak kok saya ngomong nggak dijawab gitu loh. Nggak diladeni gitu. Akhirnya saya bilang, Bante enak ya jadi Bante, makanannya banyak. Wah, ibu-ibu yang di sana Bu, itu cuman saya nggak ditimpukin sama lemper suruh kemarin. Kurang ajar sekali gitu. Nah, akhirnya selesai makan, Bantenya saya diajak ke ruangan dia. Nah, begitu suhu. Nah, saya mulailah diajarkan tentang agama Buddha suhu. Kenapa waktu itu saya tanya Bante, kenapa hidup saya menderita sekali? Kenapa saya lahir, orang tua saya bangkrut, dan saya dianggap anak yang tidak beruntung. Anak sial. Anak bikin sial. Iya, tidak beruntung. Semuanya menderita. Saya juga sempat merenung, kenapa sih saya seperti ini?
kenapa sih keluarga saya seperti ini? Cobaan penderitaannya itu terus menerus suhu. Nah, akhirnya Bante tersebut berkata kepada saya, suhu, kamu harus banyak berbuat baik. Berbuat baik bagaimana, Bante? Saya nggak punya dana, saya nggak punya uang. Jangankan saya mau kasih orang. Buat diri sendiri, buat keluarga saya sendiri, saya tidak mampu. Bagaimana saya ingin memberikan kepada orang lain? Akhirnya Bante bilang, perbuatan baik itu bukan hanya dengan materi. Tapi perbuatan baik itu bisa aja dengan perbuatan. Misalnya ada wihara, kamu bersih-bersih wihara. Ya, sinyalnya. Ya, lanjut. Halo, suhu. Oke. Iya, udah bagus. Tadi sempat hilang. Lanjut, bro. Nah, waktu kita udah 26 menit. Iya, masih ada setengah jam lagi. Halo, jadi, suhu. Iya, halo. Ya, suaranya udah jelas. Suara udah jelas, udah bagus. Waktu kita udah 26 menit. Ya, Bro Hokjun. Ya, masih ada setengah jam. Ya, demikianlah. Ya, di sini masih muter-muter. Ya, perjalanan memang agak menyedihkan kalau dilihat kilas balik dari seorang yang betul-betul dari titik nol katanya ya, betul-betul dari bawah, dari nol, betul-betul nol. Ketika dia lahir semua berubah, padahal sebelumnya tidak demikian. Nah, ya lanjut ya bro. Jadi tadi udah ketemu Bante, sudah tahu kenapa alasannya kita hidup ini harus banyak berbuat baik, lalu kemudian juga bisa berbuat baik dengan tenaga, bisa memaafkan, bisa juga dengan kerja keras. Lalu setelah itu, hidupmu bagaimana kemudian? Ya. Karena waktu kita tinggal 30 menit, jadi kalau bisa agak poin-poin. Ya, suhu. Nah, akhirnya dari nasihat-nasihat Bante, ya saya bertemulah dengan organisasi sosial suci, suhu. Iya, betul. Nah, pertama kali itu dulu. Pertama kali bertemunya baru di Subasita, suhu. Ketemunya di Subasita. Ibu Eriana yang pertama, Erina ya yang membawa, betul. Iya. Nah, saya akhirnya diminta untuk mendampingi ibu-ibu yang tidak bisa bahasa Indonesianya ya, suhu ya, kurang. Nah, mereka mau survei anak asuh di Tangerang. Ya. Nah, waktu itu Bante dan Ibu Erina suruh saya ikut. Nah, saya bertanya lagi, suhu, ini agama apa lagi nih, gitu. Ini agama apa lagi nih, kok ada ibu-ibu seperti ini. Nah, akhirnya saya ikut-ikutan aja, suhu. Ikut-ikutan, setibanya di suatu tempat, di daerah Teluk Naga ya, suhu ya. Nah, ada seorang ibu mengejar mereka, ibu-ibu, terutama Bu Erina ya. Nah, dan mereka akhirnya mengejar dan sambil nangis, Bu, suhu. Dia menangis, bilang ke ibu-ibu di yayasan itu, minta tolong, anaknya sedang sakit. Akhirnya ibu-ibu yayasan itu datang ke tempat anaknya, dan anaknya benar, suhu, menderita sekali dan sakit. Itu tulangnya itu udah kulitnya udah sama tulang udah kurus sekali kan, suhu. Oh, kena sakit sekali. Apa? Kanker? Bukan, suhu, karena sakitnya komplikasi. Komplikasi. Ya. Tapi disinilah saya melihat kewelas asihan, cinta kasih yang sangat luar biasa, walaupun itu mereka nggak kenal, suhu. Nah, akhirnya ibu-ibu tersebut, relawan suci tersebut, dia bawa mobil, suhu ya. Mobilnya itu ditekuk, suhu, bangkunya, akhirnya dibuat seperti ambulan. Seperti ambulan, suhu. Oh, untuk bawa anak itu? Bawa anak tersebut, suhu. Nah, pastikan tentunya di daerah sana itu dulu belum ada rumah sakit. Nah, belum ada rumah sakit, mereka hanya ada satu puskesmas, yaitu Teluk Naga, suhu. Di bawah di sana. Puskesmas Teluk Naga, betul. Nah, di sana
akhirnya bilang ini harus dirujuk ke rumah sakit, nggak bisa. Ya. Nah saya juga diajak suhu, saya nggak ngerti apapun diajak gitu loh suhu. Ya. Diajak sampai ke rumah sakit di Kelapa Gading suhu. Rumah sakit Kelapa Gading. Iya, di sana saya pakai baju kaos sama sandal jepit, ikut dampingin suhu. Dan ternyata tidak diperbolehkan pulang oleh relawan suci. Karena harus jagain gitu suhu. Nah saya juga pusing, kenapa kok tiba-tiba saya masuk ke sini gitu. Tugas pertama. Tugas pertama. Ya akhirnya ya saya bantulah sama tetangga itu ya suhu ya. Bantu jagain karena orang tuanya juga nggak ngerti. Dari situ saya di hati saya itu timbul rasa bersyukur suhu. Oh ternyata seorang Bante bicara gitu berdana itu bukan hanya dari materi, itu dari tenaga. Nah akhirnya saya sangat bersyukur suhu bisa bertemu dengan yayasan suci. Terus berkesinambungan, jodoh pertama. Terus berkesinambungan sampai sekarang, dan saya ditugasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo suhu. Di sana banyak pelajaran tentang kehidupan yang saya dapat, bahwa hidup ini adalah tidak kekal, dan kita di saat itu kita merasa paling beruntung ya. Betul suhu, karena kita hari ini bisa menghirup udara oksigen di bumi ini, itu adalah rasa bersyukur yang tak terhingga. Nah pada saat kehidupan ini saya bertekad suhu ingin membantu semua orang agar mereka dapat meringankan penderitaannya suhu. Seperti itu suhu. Oke, inilah pelajaran kehidupan pertama dari sosok Bro Hokchun yang memang betul-betul dipikirnya untuk menjadi biku kelihatannya enak. Padahal menjadi biku sendiri harus butuh paramita yang cukup, karena kita tidak hanya sekedar menerima, tapi di saat itulah kita harus melimpahkan jasa, harus mendoakan, dan harus membimbing. Karena tugas kita hanya sebagai guru. Dan tidak bisa juga kita mengubah seseorang itu menjadi ting, dari tidak ada menjadi ada. Kita bukan pesulap, apalagi penyihir. Jadinya kita hanya menjalankan, ini loh ajaran, ini loh yang membuat dirimu tenang, ini loh yang bisa mengubah hidupmu berubah. Apa itu? Tidak ada kata lain, tidak bukan. Yang kemarin saya katakan, perbuatan baik. Hanya perbuatan baik. Maka di sini, hari ini, momen ini, kita disebut vibrasi kebaikan. Ketika Bro Hokchun melihat sosok orang yang udah tinggal kulit sama tulangnya saja, dan masih ada yang mau menolong dan membawa ke rumah sakit dan membiayai full ya semuanya. Tapi beliau tidak punya apa-apa dan diminta pertama kali tugas untuk menjaga. Nah inilah yang disebut juru selamat ada di tengah-tengah kita. Bagi anak itu, Bro Hokchun adalah juru selamatnya. Karena di saat dia membutuhkan, di situ ada seseorang yang tetap mendampingi. Dan mereka-mereka yang mendanai dan membiayai mempunyai kasih peluang supaya anak itu bisa berobat dengan baik, itulah yang sesungguhnya kondisinya sudah matang buat anak itu. Dan sampai sekarang Bro Hokchun terus mendampingi mereka-mereka yang kurang kemanapun harus berangkat atau berobat ya, karena dia garda terdepan untuk itu. Dan inilah yang dikatakan malaikat yang tidak bersayap, sesungguhnya bukan hanya materi kita bisa berikan, tapi pendampingan, pemberian semangat. Di saat orang lain lebih menderita dari kita, disitulah kita mempunyai rasa syukur yang terdalam bahwa kita masih beruntung daripada mereka. Di saat kita melihat orang lain di dalam tabung oksigen yang meniup oksigen dengan susah payah, dan kita tidak perlu pakai tabung oksigen, kita bisa menghirup oksigen dengan baik, disitulah kita bersyukur bahwa ternyata oksigen di rumah sakit itu sangat mahal ya. Ya, betul. Dan hidup itu sangat berarti di saat itu. Karena kalau kita sekarang masih sehat, masih kuat, walaupun kita kendalanya dalam ekonomi, kita masih bisa berjuang, masih bisa bekerja, masih bisa mengusahakan apapun. Dan percayalah, tidak ada orang yang nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dia sangat malas. Ya, lalu kemudian itu tadi satu tentang sosialnya, kemanusiaannya. Saya kenal Bro Hokchun yang mampu menembus rintangan-rintangan tanpa batas. Jadi Suci itu mempercayakan beliau untuk menjadi pendamai dan kemudian untuk menjadi apa ya,
negosiator ya di kalangan mengenalkan Yayasan Buddha Seci kepada masyarakat, terutama di kalangan pesantren dan di tempat-tempat yang kira-kira membutuhkan. Betul ya begitu, Bro? Ya, bisa cerita sedikit perjalanannya. Ya. Ya. Ya, ya. Siap, karena kan Bro Hokcun perjalanannya dari dulu ya, dari zaman masih santai-santai, sekarang udah agak radikalis. Saya sedikit cerita tentang di RSCM ya, Suhu ya. Ya, boleh. Halo, Suhu. Ya, oke. Ya, saya dulu di tugas di RSCM itu saya bingung, Suhu. Apa yang saya harus lakukan? Ya. Ada. Halo, Suhu. Halo. Ya, kedengeran. Ya, Suhu. Kedengeran. Ya. Jelas. Ya, Suhu. Nah, saya sedikit cerita dulu, Suhu. Nah, dulu saya bertugas di RSCM itu, saya bukan punya basic medis, Suhu. Saya hanya punya satu, ketulusan dan membawa bendera Yayasan Seci, Suhu, sebagai organisasi kemanusiaan. Itu tidak mudah, Suhu. Itu tidak mudah, karena pasti orang akan bertanya, kamulah dari Yayasan Budaya. Nah, itu ada orang Buddha. Nah, hal ini kita harus meluruskan. Jangan sampai timbul keraguan-raguan yang mengakibatkan hal yang tidak jelas, Suhu. Nah, waktu di RSCM pun banyak orang yang bertanya, baik orang yang kita bantu, dokter-dokter ataupun lembaga sosial kemanusiaan lainnya. Nah, di sini saya bukan hanya bertugas mendampingi para pasien aja. Saya harus meluruskan tujuan dari misi kemanusiaan ini, Suhu. Dan banyak orang yang akhirnya tahu apa itu bisa membedakan antara yayasan dan keagamaan. Nah, di sini akhirnya mereka banyak yang kemarin Suhu bilang setiap orang itu punya hati bodhisatwa. Saya mengembangkan hati bodhisatwa dari orang-orang yang tidak tahu tentang yayasan kemanusiaan ini sampai mereka juga sempat terputus, masih muter. Ya, tadi dikatakan bahwa kemanusiaan ini kadang-kadang suka disalahartikan. Ada orang ingin berbuat baik, tapi karena ada label, dipikirin kemanusiaan adalah kemanusiaan. Ya, sepertinya beliau terputus. Ya, kita tunggu lagi kehadirannya. Bahwa memang dalam berbuat baik itu tidak mudah, apalagi kalau misi ada nama agamanya. Nah, karena agama itu adalah hal yang sensitif. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa kebaikan adalah melampaui daripada agama. Kemanusiaan adalah di atas segalanya. Saat seseorang itu betul-betul ingin membagi dan memberikan, kita sebaiknya jangan berpikir dulu ada kepentingan agama di belakangnya. Kenapa? Karena kita semua saudara. Kita berada di rumah yang sama, di rumah negara yang sama. Maka ketika ada saudara kita yang lain yang ingin membantu kita dan berjuang bersama kita, ya kenapa kita tidak saling menerima uluran tangan? Tangan satu tidak akan bisa bertepuk sebelah tangan, bahasanya bertepuk sebelah tangan, tidak akan bisa menyatu. Tetapi ketika dua tangan saling membantu, maka disinilah baru ada kekuatan. Dua tangan seperti ini ada doa. Tangan seperti ini juga doa. Tangan seperti ini juga lebih mulia. Baik, kita undang lagi kembali beliau. Nah, jadi misi kemanusiaan memang tidak mudah, apalagi dengan nama agama. Ini agak sensitif, ya. Tapi beliau bisa mampu mewujudkan dan memberikan pengertian yang benar. Ya, lanjut silakan. Ya, Suhu. Bro Hokcun. Ya. Nah, saya juga banyak hal-hal yang belajar, Suhu, dalam kehidupan ini. Salah satunya saat saya mendampingi banyak pasien-pasien, saya belajar kehidupan dengan mereka. Terutama saya pernah tersadarkan, Suhu, yang namanya manusia itu ada rasa
eh, oh tidak ada rasa bosan, punya rasa bosan. Begitu juga saya suhu. Saya ada rasa bosan juga waktu mendampingi monoton di rumah sakit. Nah, kenapa ya saya seperti ini gitu? Wajar. Nah, seperti itu. Mendampingi orang yang sakit. Nah, rasa halo. Nah, dari rasa bosan itu saya pernah bertemu pasien dari Singkawang suhu. Wah, jauh kali. Nah, di sini saya mulai belajar sama pasien tersebut. Nah, pasien tersebut ya, jaringan kembali, inilah internet Indonesia yang masih kadang-kadang endut-endutan ya. Nggak apa-apa, kita tunggu kehadiran beliau. Tadi dikatakan ada kedatangan pasien karena ini skopnya adalah Indonesia, maka ketika kita melihat orang yang dari jauh aja, karena untuk kehidupannya, untuk kesembuhannya, mereka punya harapan untuk hidup. Dan harapan untuk hidup itu luar biasa. Ya, Bro Danar, Bro Hokchun itu bukannya jaga di rumah sakit atau sebagai suster, tetapi beliau mendampingi, karena Yayasan Kemanusiaan Buddha Suci itu selalu ada mereka yang sakit dibawa ke rumah sakit. Dan beliau mendampingi, ya, sebagai pendamping. Ya, bagaimana dari Singkawang? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, saya bertemu dengan pasien anak suhu. Nah, anak tersebut wow, berumur 9 tahun suhu. Dia menderita kanker tulang suhu. Oh iya, kanker tulang. Kanker tulang, dan itu besar sekali suhu. Sudah membengkak dan sudah ada bau busuk. 9 tahun. Oh yes. Nah, di dalam kankernya itu banyak makhluk-makhluknya juga, makhluk-makhluk yang menggerogoti dagingnya. Ya. Nah, di situ saya sudah bilang saya ada mulai bosan suhu. Karena setiap hari saya bertemu dengan orang sakit, kematian, kematian, gitu. Itu juga membuat saya, loh kok seperti ini gitu loh. Nah, di saat saya bosan melakukan hal itu, saya bertemu seorang anak yang menurut saya itulah yang menyadarkan saya tentang ketidakbekalan. Yang menyadarkan saya, memupuk saya di saat pohon kesabaran saya, di saat pohon rasa bersyukur saya sudah mulai mengering, anak tersebut memberikan pupuknya suhu. Nah, memberikan airnya suhu. Nah, akhirnya saya merasa, kok saya tidak ada rasa bersyukur, kok saya seperti ini. Nah, dari anak tersebut saya belajar tentang kehidupan. Akhirnya, apa semangatnya anaknya itu, bagaimana bisa di-sharing pada kita? Anaknya itu tentangnya semangatnya adalah dia itu tidak putus asa. Pertama, tidak putus asa. Kedua, dia sabar. Yang ketiga, ini yang sangat luar biasa, dia mempunyai cinta kasih yang sangat universal. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena yang tadi saya katakan, di dalam dagingnya itu ada makhluk yang suka gini-gini suhu. Nah, pada saat dokter mengatakan kepada saya, mamanya itu kurang bisa bahasa Indonesia. Nah, dokter menyatakan kepada saya bahwa anak ini akan dibersihkan dulu luka-lukanya karena membusuk gitu. Saya bilang silakan dokter untuk bersihkan, berikanlah yang terbaik buat adik kita ini. Setelah dia bilang, dokternya kata saya, Cun, dibersihkan gak segampang yang kamu bilang, tinggal bersihkan aja. Tapi ini harus dibius dulu agar anaknya tidak bergerak dan nyaman, baru saya bisa ngambilin makhluk-makhluk tersebut. Saya bilang, wah kalau hal ini saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan ke anaknya dan ke mamanya. Mamanya sih oke aja. Anaknya berkata kepada saya, kok walaupun saya Hitachi, hitam tapi Cina suhu, tapi saya dipanggil Koko juga suhu. Gitu kan. Dia bilang, kok apa yang dokter mau, Koko tidak usah khawatir.
Wow. Lakukan saja, karena binatang ini memang sudah lama di dalam daging saya. Saya mendengar perkataan itu, Suhu, hati saya itu seperti diremuk-remuk, Suhu. Kenapa kok anak kecil seperti ini bisa berkata seperti itu? Sedangkan sedangkan saya kok tidak ada rasa bersyukur. Inilah yang membuat saya, kenapa Acun seperti itu? Kenapa ada ladang berkah Acun mau tinggalkan? Ini yang membuat batin saya bergejolak. Akhirnya saya berkata kepada dokter bahwa pasien ini tidak mau untuk dibius. Dibiarkan aja, tapi rasa sakit ini akan sakit. Si anak ini tetap menerima. Sampai hari H-nya itu diambilkan, saya videokan. Cuma ada satu hal yang dia minta sama saya. Dia mengalihkan perhatian rasa sakit tersebut. Dia cuma minta dibelikan majalah untuk dia baca. Itu Suhu. Di situ saya belajar 9 tahun. 9 tahun. Anak 9 tahun punya kebesaran hati dan kebesaran jiwa begitu luar biasa di tengah kankernya tulang yang sudah ada makhluk yang menggerogoti daging dan masih berkata tidak perlu dibius ya, dan cukup belikan majalah untuk dia baca. Begitu luar biasa. Banyak lagi Suhu. Banyak lagi Suhu. Iya sih, memang ceritanya banyak ya. Cerita pasti banyak banget, dan kita waktunya juga udah berjalan, saat ini udah 47 menit. Iya, Suhu. Ya, masih banyak dan saya juga ingin tahu lebih dalam sih. Tapi tenang, nanti kapan-kapan kita akan sharingkan terus cerita kemanusiaan. Kenapa? Karena hanya kemanusiaanlah yang bisa membuat kita ini masih bertahan. Ketika seseorang jatuh, ketika seseorang itu dikatakan ekonominya hancur, Anda lihat, di depan sana masih ada sosok-sosok yang lebih parah daripada itu, dia masih ingin bertahan hidup. Di saat Anda ingin mengakhiri hidup karena masalah hutang atau karena masalah yang lain, di sana ada orang yang masih mau hidup. Di saat kita lagi rendah, tidak mau belajar, tidak mau melakukan apapun, belajar apapun, di sana ada anak-anak yang tidak mampu, yang pintar, yang cerdas, tidak bisa sekolah. Kadang-kadang kita harus mengaca ke bawah. Memang tujuan orang, goal setting setiap manusia adalah ingin mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan, kekayaan. Tetapi dia lupa satu hal. Semua ini membutuhkan jiwa yang besar. Anda boleh diberikan kekayaan, Anda boleh diberikan kesuksesan, tapi kalau jiwanya kecil, semangatnya tidak ada, sifatnya jahat, semua itu cuma didapat sirna, hilang tanpa jejak. Tapi ketika kita sudah memiliki satu jiwa yang sangat besar, Anda akan mengolah dan menggunakan kemampuan kita ini, harta benda yang kita miliki ini, untuk berbagi dengan sesama. Itulah keindahan hidup. Di saat kita merasa kita beruntung, di saat kita merasa kita bersyukur, dan anak kecil bisa memberikan pencerahan, anak kecil bisa memberikan suatu pukulan, tamparan, dan apapun namanya, dia berkata, saya ingin hidup, saya ingin terus semangat, dan saya tidak ingin melukai makhluk-makhluk yang selama ini sudah lama bersama saya. Anda bayangkan tubuh Anda digerogoti oleh belatung. Belatung itu setiap hari makan dari darah dan daging Anda. Dan dia sudah hidup bersama Anda sekian lama. Anak kecil itu masih mengatakan, saya bersedia tidak dibius, biar belatung-belatung itu bisa selamat. Ya, karena dia telah hidup bersama saya. Ini adalah kebesaran hati, compassion, dan cinta kasih. Tanpa cinta kasih, manusia bisa menjadi sosok yang kejam. Dengan cinta kasih, manusia bisa menjadi sosok yang lembut. Dengan kasih sayang, kita masih punya harapan.
Ya, inilah yang diceritakan sedikit dari Bro Hokjun. Ya, sebagai penutup Bro Hokjun, mungkin ceritanya kita bisa sharing lagi nanti tentang toleransi. Boleh dikatakan harapan sedikit kepada kita tentang toleransi Ya, suhu. dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, sebenarnya toleransi beragama itu dari dulu sampai sekarang sangat luar biasa di Indonesia, suhu. Karena saya cerita waktu kecil pun saya sangat menderita. Rumah orang tua saya terbakar. Nah, di sini mereka yang beragama lain, ya, seperti Pak RT yang beragama Islam. Muslim. Nah, saya sama mereka itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, saya harus setiap hari saya tidur di musola, dan saya diberi makan oleh tetangga-tetangga yang beragama Islam. Seperti itu, suhu. Nah, toleransi dulu itu sangat tebal dan sangat erat, suhu. Karena kita bisa saling berbagi. Nah, sekarang pun ada, suhu. Ada beberapa hal masih banyak yang seperti itu. Jadi kebinekaan kita, perbedaan kita itu bukan suatu masalah, tetapi adalah suatu kebinekaan yang kita harus jaga, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, Su. Demikian, Su. Luar biasa. Terima kasih atas harinya yang indah, dan teruskan pekerjaan, dan tetap sampai saat ini masih tetap ya, malah menjadi pembimbing dan mentor ya. Masih, suhu. Ya, saya juga. Bagaimana membagi waktunya? Ini kita harus bijak, Wang, suhu. Nah, kita juga harus bijak. Saya harus membagi ke pekerjaan, membagi ke anak istri, keluarga, kepada saudara. Itu harus juga. Yang yayasan itu ada satu yayasan apa namanya? Yayasan Pondok Batin Senyum, tuh. Pondok Batin Senyum itu untuk apa ya? Nah, itu banyak ceritanya, semuanya berkesinambungan, suhu. Saat saya mendampingi banyak pasien di RSCM, itu banyak pasien-pasien dari Papua, dari Indonesia Timur datang, mereka hanya bekal sedikit, dan akhirnya mereka tinggal di gorong-gorong rumah sakit, suhu. Di lorong-lorong rumah sakit, suhu. Di lorong-lorong rumah sakit, saya merasa ini manusia, mengapa seperti ini, gitu loh. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman relawan, apa yang saya tekadkan, nah teman-teman relawan mensupport saya, suhu. Untuk mendirikan Batin Senyum. Rumah singgah buat mereka. Rumah singgah Batin Senyum. Betul, suhu. Mulia sekali. Mulia sekali, mulia. Iya, suhu. Ya, waktu kita juga sudah hampir habis. Semoga nanti kita bisa sambung lagi tentang batin yang selalu tersenyum. Ya, terima kasih, suhu. Bro Hokjun. Demikian dengan perjalanan kehidupan ya. Kalau kita lihat di tengah ketidakadaan menjadi ada, dan perjuangan akan kemanusiaan, di situ masih ada harapan. Dari orang yang tadinya tidak mengerti apa-apa, dari tadinya hanya melihat makanan sebagai sesuatu yang kebutuhan hidupnya, makanan yang dirindukan, kerjaan yang diinginkan, kesuksesan yang ingin didapat dan diperoleh. Sekarang, beliau malah bisa memberikan rumah batin yang senyum, rumah singgah buat mereka pasien-pasien yang berada dari tempat yang jauh, supaya tidak tinggal di gorong-gorong rumah sakit. Kita doakan semoga cita-cita ini oleh para relawan Seci bisa mewujudkan apa cita-cita yang dibuat oleh Bro Hokjun, dan semoga kita bisa meringankan apa yang bisa kita lakukan demi kemanusiaan. Jadi bila batin kita ini sudah terpenuhi dengan cinta kasih dan kemanusiaan, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dalam hidup ini, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, karena kita adalah manusia, makhluk yang merdeka. Merdeka kita karena memiliki panca indera dengan baik, dan memiliki pikiran yang bisa diarahkan menuju kebaikan. Dan kita bisa melakukan perbuatan baik bersama-sama.
Karena kita memiliki jiwa yang besar, hati yang indah dan murni, maka kita akan baru bisa menerima kehidupan. Ketika kita sudah bisa menerima kehidupan ini apa adanya, dan kita yang sedang berjuang untuk hidup, Anda adalah pejuang kehidupan. Dan ketika pejuang kehidupan ini sudah melihat sosok manusia sebagai manusia, kita bisa melihat memanusiakan manusia lain, Anda adalah pejuang kemanusiaan. Saya sendiri mengawali kemanusiaan dari SMA dengan bergabung di Palang Merah Remaja. Ya, pada saat itu SMA Negeri 1 yang disebut dengan Palang Merah Remaja Karya Bakti Wicaksana, di mana kita berkarya untuk menjadi bijaksana. Nah, disitulah kemanusiaan ini ditempa. Bagaimana kita bisa care pada sesama saat ada yang sakit, saat ada yang membutuhkan, saat ada korban bencana. Di situ kita dengan sigap dilatih secara mental bahwa kita tidak sendirian. Kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dan kemanusiaan adalah di atas segalanya. Tanpa kemanusiaan, dunia ini akan kacau. Maka saat ini, di saat dunia sudah kacau, jangan tambah kacau dunia ini. Di saat semua orang pada berpikir untuk perang, dan penuh dengan kebencian, jangan tambahin lagi sesuatu yang membuat orang lain membenci kita atau saling membenci. Tapi harus pancarkan cinta. Jangan patah semangat, patah satu, tumbuh 1000. Anda ditolak 1, carilah yang 1000. Carilah kebahagiaan maksud saya. Carilah cinta, carilah pancarkan vibrasi kebaikan, sehingga kita selalu bergandeng tangan dan kita memiliki kekuatan. Dan kekuatan inilah yang akan membuat keteduhan dalam hati setiap manusia, punya harapan dari mereka yang tadinya sudah hampir hancur, siap untuk bangkit. Dan hari ini di 1101 saya hanya berbicara tentang kebaikan. Bagaimana supaya sukses, bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya bisa memperoleh pegangan hidup, kesuksesan dalam arti materi, saksikan di 1001 malam. Di sana banyak mentor-mentor humble yang akan membimbing Anda untuk mampu berusaha sendiri dan dibimbing oleh mereka yang rela meluangkan waktu dan ilmunya buat Anda semua. Di saya hanya mengajak untuk kebaikan. Lakukanlah banyak kebaikan. Jangan patah semangat dan teruslah berbuat baik. Semoga kemanusiaan akan selalu ada di hati kita. Cinta kasih memenuhi ruang batin ini dan memancarkan ke seluruh penjuru tanpa batas. Semoga yang sakit segera sembuh, yang menderita segera bahagia, dan semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat siang, Indonesia maju.